Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Maya Sofa Channel. Konten-konten di channel ini seputar dunia pendidikan, tips-tips, dan motivasi dalam hidup. Jadi, jangan lupa klik like, comment, and subscribe ya. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, 11 bintang matahari dan rembulan bersujudlah kepadanya. Rupawan nan bagai malaikat, amatlah indah berseri wajahnya. 7 tangkai gandum yang hijau ditambah 7 tahun musim kemarau. Nabi Yusuf tiada berdendam walau dia disakiti. Yusuf alaihi salam. Yusuf alaihi salam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, dari lagu tadi saya jadi punya ide untuk memberikan judul di sharing kali ini, janganlah menjadi pribadi pendendam. Jadi kita akan belajar dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين صدق الله العظيم. Yang artinya bahwa waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahnya yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam bahwa dia yaitu Nabi Yusuf bermimpi ada 11 bintang, ya, ada 11 bintang, ada matahari, ada bulan, semuanya menatap kepada Nabi Yusuf dan bersujud kepadanya. Dan waktu itu Nabi Yusuf Nabi Ya'qub mengatakan kepada putranya yaitu Yusuf supaya tidak menceritakan perihal mimpinya itu kepada saudara-saudaranya yang lain, karena dikhawatirkan saudara-saudaranya itu akan mencelakakan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam pun waktu itu ketika kecil sebelum jadi nabi, akhirnya menutup rapat mimpinya itu hanya disampaikan kepada ayahnya saja yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam. Sahabatku sekalian, di konten sebelumnya saya sudah membahas tentang kisah inspiratif atau kisah teladan yaitu Nabi Ya'qub dan Nabi Ayub alaihi salam, ya. Dan salah satunya tentang Nabi Ya'qub, dan sekarang nyambung ke putranya yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, Nabi Yusuf sejak masih kecil itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berbagai macam kelebihan. Salah satunya yaitu dengan wajah yang rupawan dan juga hati yang bersih, selalu sayang kepada saudaranya. Waktu itu saudaranya ada kakak-kakaknya berjumlah 10 orang dan adiknya ada 1 orang. Nah, yang 10 kakaknya itu merasa iri, merasa dengki dengan keberadaan Nabi Yusuf, apalagi mereka merasa bahwa ayahnya yaitu Nabi Ya'qub alaihissalam memperlakukan Yusuf dengan sangat istimewa. Nah, ketika itu
ke-10 sahabatnya berunding untuk membuat sebuah rencana untuk mencelakakan Yusuf. Dicapailah kesepakatan. Setelah itu seluruh saudaranya mendatangi ayahnya. "Wahai bapakku, kami akan berjalan-jalan ke hutan. Izinkan kami untuk mengajak Yusuf untuk bersenang-senang. Kami akan sangat mampu menjaga Yusuf." Sebenarnya waktu itu sahabat, Nabi Yakub alaihissalam sangat berat hati mengizinkan Yusuf dibawa oleh kakak-kakaknya. Tapi apa boleh dikata, kalaupun Nabi Yusuf dilarang untuk ikut, dikhawatirkan saudaranya tambah murka. Akhirnya Nabi Yakub mempersilahkan 10 kakak Nabi Yusuf untuk mengajaknya jalan-jalan. Dan sesuai dengan prasangka atau praduga Nabi Yakub, dan ternyata memang seperti itu adanya. Berkatalah kakak-kakak Nabi Yusuf, "Wahai bapakku, kami mohon maaf karena kami tidak bisa menjaga Yusuf dengan baik. Ketika kami sedang mengadakan perjalanan dan Yusuf kami biarkan untuk menjaga makanan, ternyata datanglah seekor serigala dan dia memakan Yusuf. Dan ini jubah Yusuf yang penuh berlumuran darah itu. Maafkan kami, wahai bapakku." Waktu itu Nabi Yakub hanya bisa menangis dan menangis terus bertahun-tahun. Padahal waktu itu sahabat, Nabi Yusuf atau Yusuf kecil waktu itu dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur, ya, kalau istilah lainnya perigi gitu, perigi tua yang agak kering. Dibuanglah ke sana. Waktu itu sebelum dibuang sebenarnya ada diskusi dari kakak-kakaknya. Ada yang mengatakan ya udah dilenyapkan saja Yusuf. Pokoknya macam-macam pendapat. Sampai kakak tertuanya mengatakan bahwa jangan dibunuh Yusuf. Lebih baik kita jebloskan saja atau masukkan saja ke dalam sumur. Siapa tahu nanti ada kafilah yang lewat dan mengambil Yusuf sehingga Yusuf bisa terus hidup. Kesepakatan itu dibuanglah Yusuf ke dalam sumur. Dan memang sahabat, tak lama kemudian datanglah segerombolan gitulah kafilah dan berhenti dekat sumur itu. Dan alangkah bahagianya mereka karena mendapatkan anak kecil. Wah, ini laku nih untuk dijual gitu. Akhirnya mereka menyembunyikan Yusuf ke dalam rombongan itu, disembunyikan, tidak dikasih tahu ke yang lain. Dan akhirnya dijuallah Yusuf ke Aziz di kota Mesir waktu itu, atau ke penguasa di kota Mesir waktu itu. Dan Yusuf pun diurus dengan penuh cinta oleh ayah angkatnya, oleh orang tua angkatnya, ayah dan ibunya. Al-Aziz itu merupakan gegeden gitulah istilahnya, perdana menteri waktu itu di kerajaan Mesir dengan istrinya yaitu Zulaikha. Mereka mengajarkan Yusuf berbagai hal. Mereka memberikan Yusuf makanan dan sebagainya, tapi tetap Yusuf dijadikan istilahnya budak lah ya, disuruh dan sebagainya, tapi diakui juga anak. Begitulah Yusuf sampai tumbuh semakin besar dan semakin memancarlah ketampanannya itu. Sampai suatu hari ketika ayah angkatnya itu Al-Aziz sedang pergi keluar, ibu angkatnya yang bernama Zulaikha saking sangat tertariknya, dia mengajak Yusuf untuk bercumbu rayu, diajak ke kamar. Namanya juga manusia biasa. Oke, untuk sementara menurut kisah Yusuf juga sedikit tergoda, apalagi Siti Zulaikha itu sangat cantik, terkenal di kota Mesir sangat cantik. Nah, ketika hampir gitulah terjadi berdekatan, tiba-tiba Yusuf seolah-olah diingatkan ada sesosok wajah yang lewat di depannya, yaitu wajah ayahnya Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yusuf pun segera
melepaskan diri dan dia mau berlari dari kamar itu. Dan ternyata Siti Julaiha marah waktu itu, tapi Nabi Yusuf terus menghindar. Dan akhirnya Nabi Yusuf ditarik bajunya, jubahnya oleh Siti Julaiha sampai robek di bagian di belakangnya. Dan ketika Yusuf waktu itu, ya sebelum jadi nabi kan, Yusuf bisa keluar dari kamar itu, ternyata Al-Aziz sudah ada di depan pintu itu. Alangkah kagetnya Siti Julaiha waktu itu dan mengatakan kepada suaminya, "Wahai suamiku, anak ini tidak tahu diri, dia mau merusak kehormatan istrimu ini." Dan akhirnya waktu itu Al-Aziz minta pendapat penasehatnya, ini bagaimana, apakah ini benar atau tidak. Terus seorang penasehat mengatakan, "Lihatlah Al-Aziz, kalau misalkan bajunya Yusuf robek di bagian depan, maka Yusuf dinyatakan bersalah. Tapi apabila jubah Yusuf sobek di bagian belakang, maka istrimulah yang salah." Setelah itu Al-Aziz melihat kondisi sesungguhnya dan ternyata yang robek itu bagian belakang jubah Yusuf. Akhirnya dia tahu bahwa Yusuf tidak bersalah dan istrinya lah yang bersalah. Dia tidak dendam juga pada istrinya saking cintanya, dan dia pun mengatakan pada Yusuf, "Wahai Yusuf, tolong jangan dikatakan kepada siapapun tentang hal ini, cukup kita saja yang tahu tentang hal ini." Tapi untuk meredam segalanya, Yusuf dijebloskan ke dalam penjara. Ini pun sesuai keinginan Yusuf, karena kata Yusuf, penjara itu lebih baik bagiku, gitu ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi, sahabat? Walaupun disembunyikan serapat-rapatnya, rahasia disembunyikan, tetap saja berita ini menyebar di seluruh pelosok negeri Mesir waktu itu. Dan Siti Julaiha jadi bahan cemooh, jadi bahan omongan orang dan mengatakan, "Wah, Julaiha menyukai pembantunya," dan sebagainya. Waktu itu Siti Julaiha sangat tersinggung dan merasa sakit hati. Akhirnya Siti Julaiha punya ide untuk mengumpulkan istri-istri para pembesar untuk datang ke pesta yang dia adakan. Dan di meja itu disediakan buah-buahan yang segar-segar dan satu bilah pisau. Ketika para perempuan bangsawan itu sedang mengupas buah-buahan, tiba-tiba Julaiha memanggil Yusuf supaya masuk ke ruangan itu. Dan ternyata perempuan itu tak sengaja mengelupaskan pisaunya itu ke jari-jari tangan mereka sampai berdarah. Dan akhirnya Siti Julaiha mengatakan, "Bagaimana setelah melihat Yusuf, wahai saudara-saudara sekalian? Apakah selama ini saya salah kalau saya mengagumi Yusuf?" Dan akhirnya para perempuan pembesar tadi merasa sangat malu dan setuju dengan pendapat Siti Julaiha bahwa memang Yusuf itu sangat luar biasa, wajahnya itu sangat bercahaya dan sangat tampan. Jadi mereka bilang, "Oh, wajar Siti Julaiha seperti itu." Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, di dalam penjara Yusuf terus berdoa, Yusuf terus beribadah sesuai ajaran yang diberikan oleh ayahnya, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf menangis sambil berdoa, dan di sel tahanan itu ternyata ada 2 orang yang lain. Dia selalu melihat Yusuf dan mengakui bahwa Yusuf itu orang baik. Suatu hari 2 orang teman Yusuf yang ada di sel penjara itu bermimpi. Ya, setelah itu mereka mengunjungi Yusuf dan menceritakan perihal mimpinya itu. Dan mereka yakin katanya bahwa Nabi Yusuf bisa mentakwil apa arti dari mimpi mereka itu. Yang pertama menceritakan bahwa dia bermimpi membawa sepiring roti dan dia letakkan di atas kepalanya, dan ketika berjalan datanglah burung gagak dan menghabiskan seluruh roti yang dia bawa itu. Terus
temannya yang lain, yang satu lagi mengatakan bahwa dia berada di sebuah perkebunan dan dia memeras anggur dan dia persembahkan anggur itu kepada raja. Mereka pun bertanya apa arti dari mimpi mereka itu. Dan Nabi Yusuf menceritakan bahwa arti mimpi yang pertama, bahwa yang di roti itu ya, rotinya dimakan burung gagak, bahwa tuduhan kepada dia itu dinyatakan terbukti dan dia akan meninggal gitu, akan dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya. Dan mimpi yang satunya lagi, dia mengatakan yang memeras anggur itu dia akan dibebaskan dari segala tuduhan karena dinyatakan segala tuduhannya itu tidak benar. Dan sehari setelah itu ternyata tabir mimpinya itu benar adanya. Yang satu itu dinyatakan bersalah dan dipenggal lehernya, dan yang kedua dinyatakan tidak bersalah dan dia diangkat lagi menjadi pembantunya raja gitu. Setelah itu apa yang terjadi sahabat? Waktu terus berjalan, Nabi Yusuf masih betah di dalam penjara. Dia ingat kepada ayahnya, dia ingat kepada saudara-saudaranya yang lain, khususnya Bunyamin ya, si bungsu gitu. Dia tidak dendam, dia tidak merasa dendam kepada kakak-kakaknya yang 10 itu. Dia tetap mendoakan supaya kebaikan selalu ada bagi keluarganya, yaitu ayahnya, ibunya, juga kakak dan adiknya. Sungguh luar biasa ya Nabi Yusuf itu sahabat. Dan sahabat, pada suatu hari lagi sang raja bermimpi. Di mimpinya itu dia melihat ada 7 domba yang gemuk itu dibunuh gitulah oleh 7 domba yang kering. Terus ada 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Nah, setelah itu raja gusar, atau ini apa ini arti mimpi saya ini gitu. Dikumpulkanlah seluruh pentakwil mimpi di negeri Mesir waktu itu. Semua mengatakan bahwa itu hanyalah mimpi biasa, tidak ada maknanya. Raja sangat tidak puas. Dia terus bertanya, siapa yang bisa mentakwil mimpiku ini? Dan ketika itu seorang pesuruh raja yang selalu membawa air minum kepada dia teringat kepada cerita dia waktu ada di sel tahanan. Dia mengatakan, wahai baginda raja, ada seorang pentakwil mimpi yang sangat luar biasa dan dia sekarang berada di dalam sel penjara. Namanya adalah Yusuf. Dipanggillah Yusuf waktu itu dan diceritakanlah mimpi raja. Dan Yusuf waktu itu, Nabi Yusuf menjawab bahwa negeri Mesir akan berlimpah dalam segi panen dan sebagainya, akan berlimpah-limpah ruah selama 7 tahun. Setelah itu akan datang 7 tahun lagi musim kemarau gitu. Jadi sudah selayaknya selama 7 tahun masa subur ini semua penduduk Mesir berhemat menyimpan cadangan makanan untuk 7 tahun yang akan datang. Dan sebaiknya, kata Nabi Yusuf, untuk gandum jangan dicopot satu-satu gitulah, tapi harus dengan batang-batangnya disimpannya supaya awet bertahun-tahun. Dan raja pun sangat puas dan dia memerintahkan kepada penduduk Mesir supaya berhemat dan punya lumbung untuk menyimpan bahan makanan untuk 7 tahun yang akan datang. Dan ternyata terbukti waktu itu, dan akhirnya raja mengangkat Yusuf, membebaskan Yusuf dari tahanan, dan dia mengangkat Yusuf jadi pejabat yang sangat luar biasa, yaitu sebagai bendahara yang mengurus keuangan di negeri Mesir waktu itu.
Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, banyak sekali kisah teladan. Dari cerita tadi juga banyak sekali keteladanan yang bisa kita ambil, yang bisa kita turuti. Nabi Yusuf alaihissalam itu kan sangat terkenal ketampanannya, tapi dia tidak sombong dan membangga-banggakan diri. Apalagi sahabat, Nabi Yusuf itu keturunan orang-orang soleh. Bapaknya yaitu Nabi Yakub alaihissalam seorang nabi. Kakeknya yaitu Nabi Ishak alaihissalam juga seorang nabi. Tapi dia tidak sombong, tidak memamerkan kepada seluruh manusia bahwa aku ini anak seorang nabi, aku ini siapa nih, lihat wajahku ganteng seperti cover boy. Tidak, Nabi Yusuf tetap rendah hati dan dia ahli ibadah. Dengan ketampanannya itu, coba kalau sahabat pikirkan, dia bisa melakukan apapun ke semua perempuan. Apalagi ini seorang perempuan yang sangat cantik jelita di kota itu, Siti Julaiha, menggodanya dan merayunya. Padahal kalau misalkan mau Nabi Yusuf bisa langsung kaya raya waktu itu. Tapi Nabi Yusuf sangat kuat keimanannya dan dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang spesial, yang istimewa, itu seorang nabi. Jadi oleh Allah selalu dilindungi, waktu itu tidak melakukan hal-hal yang negatif. Jadi kita pun harus seperti itu. Kalau kita ingin dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal, kita harus selalu ingat pada Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Pastinya ketika dalam kesulitan, pertolongan Allah itu sangat dekat. Dan sesuai judul tadi, yang paling utama itu Nabi Yusuf tidak pernah memiliki rasa dendam pada siapapun. Dia tidak dendam kepada kakak-kakaknya, dia tidak dendam kepada ibu angkatnya yang sudah memfitnah waktu itu. Dia tidak dendam dilecehkan oleh banyak perempuan bangsawan waktu itu yang menganggap Yusuf sebagai berondong ya, dan bisa dipermainkan. Sampai Yusuf mengatakan bahwa penjara lebih baik dariku daripada aku ada di luar penjara. Jadi banyak sekali. Intinya janganlah menjadi seorang pendendam. Coba lihat apa yang didapat Yusuf kalau dia dendam. Wah, sudah berantakan. Tapi karena Nabi Yusuf tidak pendendam, lihat sampai akhirnya Yusuf, waktu itu Nabi Yusuf alaihissalam diangkat menjadi pembesar di negeri Mesir waktu itu. Jadi bendahara, jadi tangan kanan sang raja waktu itu. Oke sahabat, singkat cerita, negeri Syam yaitu tempat tinggal ayahnya dan saudara-saudaranya yang lain sama sedang mengalami masa paceklik yang sangat luar biasa. Waktu itu di seluruh pelosok negeri hanya negeri Mesirlah yang kaya raya karena usulan atau ide brilian dari seorang Yusuf waktu itu. Dan waktu itu datanglah 10 orang yang Nabi Yusuf sangat kenal dengan wajah-wajahnya, karena itu memang kakak-kakaknya. Dia datang, wahai Amirul Mukminin, wahai Tuan, gitulah mungkinnya. Wahai Tuanku, izinkan aku membeli segala disebutlah gitu ya sahabat. Sampai akhirnya Nabi Yusuf memberikan beberapa karung gandum kepada yang 10 orang tadi, dan dia mengatakan kepada saudaranya supaya ayahnya, supaya Bunyamin juga diajak turut serta untuk mengunjunginya, untuk datang ke sana dan mengatakan bahwa akulah Yusuf yang kakak-kakak waktu itu buang ke dalam sumur. Waktu itu kakak-kakaknya menangis dan minta maaf kepada Yusuf. Yusuf pun memaafkannya, dan waktu itu kan Bunyamin dibawa ya. Waktu itu Bunyamin ditahan oleh Yusuf dan mengatakan kepada saudaranya,
silahkan jemputlah bapak, yaitu Nabi Yakub, supaya datang ke sini. Tidak bisa, wahai Yusuf, kami tidak berani pulang. Kalau Bunyamin tidak bisa kami bawa pulang, bapak pasti tidak akan percaya, seperti halnya waktu itu kami pulang tidak membawa Yusuf kembali. Terus kata Nabi Yusuf apa? Pergilah wahai kakak-kakakku, bawalah bajuku ini, pasti bapak mau ikut bersamaku. Akhirnya jubah Nabi Yusuf dititip, pulanglah ke Syam. Dia ceritakan segala hal yang terjadi. Waktu itu Nabi Yakub menangis mencium baju Yusuf karena wangi anaknya itu udah tahu gitu ya. Dia pun berangkat. Kan waktu itu buta ya Nabi Yakub, karena Nabi Yakub alaihissalam karena sering menangis ditinggal pergi oleh Yusuf waktu itu. Diboyonglah Nabi Yakub ke negeri Mesir waktu itu, dan Nabi Yusuf mempersilahkan ayahnya Nabi Yakub waktu itu untuk duduk di singgasananya. Dan waktu itu saudaranya yang lain, kakaknya Nabi Yusuf dan adiknya, semua minta maaf dengan bersujud kepada Yusuf sebagai tanda penghormatan. Waktu itu Nabi Yusuf mengatakan, wahai bapakku, inilah mimpi yang aku ceritakan padamu waktu itu, bahwa ada 11 bintang bersujud padaku, ada matahari dan ada bulan. Mataharinya itu engkau wahai bapakku, dan bulan itu adalah ibu. Masya Allah sahabat, luar biasa sekali. Pribadi Yusuf perlu kita teladani. Jadi apapun cobaan yang datang, baik disengaja oleh orang lain ataupun tidak sengaja, tolong sahabat, hilangkan rasa dendam kepada siapapun. Kalaupun kita tetap mau balas dendam yang terbaik adalah dengan memberikan yang terbaik yang kita miliki. Potensi diri kita keluarkan, itu akan menampar dengan sendirinya. Jadi kita nggak perlu balas dendam dengan melakukan hal-hal yang buruk, karena ketika kita balas dendam dengan sama melakukan hal yang buruk, terus keburukan akan datang kepada kita. Jadi janganlah menjadi pribadi pendendam. Belajarlah dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sahabatku sekalian yang baik sekali hatinya, mudah-mudahan apa yang saya ucapkan barusan sebagai sharing ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya untuk saya pribadi ya. Jadi jangan pernah menjadi pribadi pendendam. Hanya itu sahabat yang bisa kita diskusikan, yang bisa kita sampaikan. Dan kalaupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah terlepas dari yang namanya salah. Jadi saya memohon sekali, maafkan saya dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.